Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, baru saja gua live commentary tim nasional, tapi gua ingin memberikan kabar sekali ini berganti ke Manchester United ya. Jadi Manchester United gua ambil dari sumber MUFC MPB, ada beberapa kabar yang akan gua sampaikan. Talksport berbicara terkait dengan Rasmus Højlund, di mana disebutkan Rasmus Højlund ini diperkirakan akan meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Oke. Ya, bukan hal yang sederhana menurut gue. Kenapa? Lagi-lagi terkait dengan PSR ya. Karena ada perhitungan Rasmus Højlund yang datang dengan kontrak yang juga atau biaya transfer yang tinggi, lalu juga durasi kontraknya, sehingga kalaupun dilepas, dijual ya dengan harga yang menurut gue memiliki standar tertentu. Dari Standard Sport ini disebutkan kalau Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Job Bellingham. Job Bellingham ini merupakan adik dari Jude Bellingham, pemain berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat Sunderland dan posisinya ada di tengah ya. Saat ini berada di valuasi 18 juta euro Job Bellingham. Ya, pemain yang tertempa di Championship, apakah dia sudah siap untuk bermain di level yang lebih tinggi di Premier League? Di situ pertanyaannya. Lalu juga apakah dia memiliki komponen kualitas yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Ruben Amorim, tentu saja untuk bisa memberikan impact terhadap kualitas permainan. Lagi-lagi di situ pertanyaannya. Tapi kalau dilihat dari faktor lain, misalnya harga dan juga umur, ya dia nampaknya sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan oleh Ineos, tapi kan tidak cukup hanya di situ saja. Kabar lainnya, Manchester United disebutkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman bahwa Manchester United ini masih menginginkan Xavi Simons. Klub tidak pernah kehilangan fokus terhadap pemain ini. Untuk menambah seorang striker, Manchester United juga menginginkan pemain yang versatile di posisi gelandang serang. Tapi di sisi lain, Red Bull Leipzig ini menginginkan 67 juta pounds, berarti sekitar 70-75 juta euro. Ini angka yang menurut gue sangat tinggi sekali untuk pemain yang memang memiliki memiliki kualitas menurut gue ya. Xavi Simons saat ini dia membela Red Bull Leipzig, sebelumnya tampil luar biasa bersama dengan PSV Eindhoven, bersama dengan Paris Saint-Germain. Dia juga sempat ditransfer dari PSV ke Paris Saint-Germain ya. Lalu saat ini memperkuat Red Bull Leipzig. Valuasi sendiri ada di angka 80 juta euro, pemain yang masih berusia 21 tahun. Gua suka bagaimana memang Xavi Simons ini versatile. Dia bisa bermain di beberapa posisi, sayap kanan, sayap kiri, penyerang tengah, intensitas juga tinggi, punya kecepatan, punya teknis yang bagus. Cocok, gue melihat dia punya potensi untuk bisa masuk ke skema dari Ruben Amorim. Hanya saja harga dari Xavi Simons menurut gue tidak akan murah ya, karena memang dia menjadi salah satu hot prospect ini di Eropa. Dengan kemungkinan ya bisa jadi akan cabut di musim panas nanti ke klub lainnya. Kalau tidak mungkin ya menurut gue peluang dia untuk stay tetap di klub saat ini Red Bull Leipzig sih menurut gue tidak cukup besar ya. Gue prediksi seperti itu. Eindhoven. Nah, ini dia banyak yang menanyakan terkait dengan Eindhoven. Belum ada informasi pasti berapa lama dia akan absen, tapi ada beberapa indikator-indikator terkait dengan apakah dia akan cedera atau absennya lama atau cederanya berat seperti apa, karena dikabarkan oleh Laurie Whitwell, ini sumber yang kredibel ya dari The Athletic, mengatakan kalau Eindhoven sempat berada di Carrington tanpa sepatu pelindung. Artinya biasanya pemain yang cederanya itu parah, mereka menggunakan sepatu khusus ya, sepatu pelindung begitu, supaya kakinya tidak terlalu banyak bergerak sehingga bisa
resiko tambah parah atau bahkan mengenakan tongkat. Tapi ini tidak terjadi dengan Aiden Heaven. Nampaknya, menurut gue ya, nampaknya cedera dari Aiden Heaven ini tidak separah yang diperkirakan sebelumnya. Bisa jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan juga seperti itu. David Ornstein, nah ini dari podcast mengatakan sesuatu terkait dengan Rasmus Højlund dan juga Victor Osimhen, di mana Victor Osimhen ini juga sering dikaitkan dengan Manchester United. Rasmus Højlund seperti dikabarkan oleh sumber lainnya tadi gue sebutkan di awal ya, diperkirakan akan meninggalkan Manchester United. Seperti apa keadaannya? Ada potensi swap deal, pertukaran antara Rasmus Højlund dengan Victor Osimhen. Disebutkan oleh David Ornstein, ini tentu saja penawaran yang menarik. Tapi saya tidak tahu kalau ini hal yang realistis. Jadi menurut David Ornstein ini tidak meyakinkan untuk dibilang realistis ya. Manchester United mengeluarkan 70 juta pounds lebih untuk Højlund, 85 juta euro ya, sekitar seperti itu untuk Rasmus Højlund. Dan asumsi saya, asumsi saya, Manchester United ingin membangun dengan Rasmus Højlund daripada membawa striker yang lebih tua, di mana situasi kesepakatannya bisa jadi complicated. Saya memperkirakan ya, David Ornstein mengatakan kalau Osimhen ini akan bergerak. Ini melihat bagaimana kenyataan saat ini Napoli membiarkan dia pergi ke Galatasaray. Walaupun demikian masa depannya tidak jelas nih apakah tetap akan di Galatasaray atau tidak. Dan Manchester United selalu dihubungkan. Tapi saya tidak yakin kalau ini realistis ya. Kalau Manchester United akan melepas Rasmus Højlund. Dia adalah seseorang yang mungkin akan meningkatkan dana pendapatan dari Manchester United. Tapi Rasmus Højlund tidak akan memberikan profit dari penjualannya karena valuasi dia saat ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Menurut David Ornstein, Rasmus Højlund bisa aja dilepas oleh Manchester United, tapi angka penjualannya itu tidak akan memberikan profit bagi Manchester United. Artinya apa? Ya sama aja. Sementara situasi dari Osimhen juga masih belum jelas. Ditambahkan lagi ya, saya masih berpikir nampaknya Manchester United akan lebih memilih untuk menambah dana atau menjual pemain di posisi yang lain atau di nama yang lain. Karena kesepakatan yang atraktif ini juga disukai oleh fans, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh David Ornstein, dia memperkirakan Rasmus Højlund tetap akan berada di Manchester United. Apakah dia memperkirakan juga Victor Osimhen akan datang ke Manchester United? Ini situasi yang masih belum pasti. Itu sih menurut gua ya. Menurut gua ini hal yang juga sesuai gua prediksi. Katakanlah seperti gua berpikir Manchester United akan menahan Rasmus Højlund, tapi justru akan mendatangkan pemain yang bisa menjadi backup, bisa memberikan kompetisi terhadap Rasmus Højlund, sekaligus juga menambah kualitas penyerangan Manchester United. Kabar lainnya dari Bild, ini Felix Mecha ini dikabarkan diminati oleh Manchester United. Pemain berusia 24 tahun, pemain Borussia Dortmund, pemain Jerman yang berposisi sebagai gelandang. Valuasi saat ini ada di angka 28 juta euro, angka yang menurut gue masih make sense ya untuk Manchester United ini melakukan pergerakan di sana untuk mendatangkan pemain, sehingga kalau seandainya dinilai cocok ya dengan permainan misalnya, ini bisa jadi akan berusaha untuk dikejar oleh Manchester United. Ada kabar lainnya sebelum gue akhiri, yaitu dari Guardian mengabarkan bahwa pemain yang dihubungkan dengan Manchester United, Angel Gomez, ini menolak pendekatan dari West Ham yang menawarkan gaji 100.000 pounds per pekan. Wow, pemain ini tentu saja gratisan karena kontraknya sudah habis bersama dengan Lille di musim panas nanti. Dan dia menolak 100.000 pounds nih, berarti sekitar 120.000 euro per pekan. Gaji ini ditolak oleh Angel Gomez.
apakah Manchester United mau mengajukan angka seperti itu, 120 untuk pemain bagus, tapi gue sendiri meragukan ya kapasitasnya di Liga Inggris. Bagaimana Mursobat Football United? Haruskah Manchester United melakukan penawaran dengan angka gaji yang lebih tinggi untuk Angel Gomez, pemain yang saat ini berusia 24 tahun, pemain yang tentu saja juga sangat akrab ya dengan Manchester United karena memang berasal dari tim muda Manchester United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Juga kalau ada komentar-komentar lain mengenai kabar-kabar yang lainnya tadi gue sudah sebutkan ya, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.